yang umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau menghadapi kalian lebih bersemangat ya, kelas terakhir ini kelas A, walaupun dalam hitungan A, B, C, D, A adalah yang pertama, tapi kalian terakhir gitu. Tapi biasanya yang terakhir itu bukan berarti akhir segalanya ya. Di kelas perbankan kelas terakhir ini ya. Tadi pagi ke kelas D, C, B, A. Dibalik-balik ya zaman sekarang itu. Oke, ada 9 pertanyaan nih. Ini juga bertepatan dengan pas dengan panitia 9. Jadi ada 9 pertanyaan gitu ya. Yang ada di part 2 ini. Oke, kita sambil santai, sambil tersenyum, sambil bahagia lah kita ikut kelas seperti ini. Karena kalau dengan tegang nanti akan tidak nyaman ya. Makanya saya senang kalau ini dibuka semuanya gitu ya. Jangan malu-malu untuk menampakkan diri gitu. Oke, saya akan berurutan ya, berurutan dulu dalam artian berurutan dari masalah dari awal dulu gitu kan. Bukan berarti berurutan dari pertanyaan. Karena kalau pertanyaan kan ini cekcok, ada yang menit ke-12, ada yang menit ke ini. Abdul Holik ada? Abdul Holik yang mana sih? Oh ini, kamu fotonya, foto sama ini kamu beda ya, foto profil ini. Kemarin Pak tuh. Ya, kamu lulusan mana SMK? Holik, kamu lulusan SMK? SMK Pak. Faisal, Robi, yang mana? Karena kelas ini lebih efektif karena emang sedikit tuh ya. Jadi satu layar bisa kalau kelas lain karena yang lebih dari 40 saya kadang-kadang menggeser bolak-balik layar. Kalau Anda kan cuma satu layar bisa lihat semuanya gitu. Lebih enak melihat kalian. Memang kalian memang orang yang enak dilihat semuanya gitu ya. Rangga Trianggara yang mana? Rangga Trianggara ada? Saya, Pak. Oh gitu. Rangga ini. Terus juga Hani, Raihani, Dede Rismaya, ya, Abdul Holik, pertanyaan lagi, Meliza dan Dwi Aisyarah, ya. Nah ini saya baca dulu beberapa pertanyaan ya. Dari Abdul Holik ini bertanya tentang kenapa UUD bisa disetujui padahal tanggal 18 Agustus berubah menjadi RIS. RIS itu tahun 49 ya. Iya, kalau ada masalah apa gangguannya ya nanti saya akan berbicara masalah gangguan. Tapi saya harus berurutan dari pertama kali dulu masalah itu ya. Terus dari Kamkam, kenapa Keputusan Yang Maha Esa disebut sebagai keceplosan Soekarno? Oke, kemudian dari Hani, dari Rangga, dari Faisal Robi, di situ bahwa menjadi negara Islam, karena banyak suara yang memilih, tapi tidak menerapkan surat terbanyak, karena cuma semua paham orang yang masyarakat itu paham Islam. Apa isi paham masyarakat yang paham masyarakat tersebut? Tanggal pemberontakan terjadi di LTII ya. Nah betul LTII nanti sebelum RIS berarti ini. Hani, tokoh negara yang mengatakan Indonesia merdeka, bukannya Indonesia merdeka 17, 16, oke. Ini klarifikasi pernyataan ya. Suatu negara ini dulu sama dengan Dede, Hani sama lah pertanyaannya. Baru ada 18 Agustus. Holik, Piagam Jakarta, bukan urusan Pancasila yang keempat. Oke, berarti ini sudah bisa ya, sudah bisa saya jawab dari keseluruhan karena pertanyaannya untuk menyentuh aspek yang memang penting. Bentar ya, saya ngambil dulu flashdisk. Nah, di flashdisk ada materinya. Nah, jadi teman-teman semua, permasalahan yang muncul pertama kali pada saat perumusan atau pengesahan Pancasila ya dan lain-lainnya di sidang PPKI, karena kan agendanya banyak sebenarnya. PPKI itu membahas mengesahkan dasar negara dan perangkat-perangkat hukum dasar lainnya, dan juga menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden. Berarti kan harus ada, pertama ada pemerintahan kan ya, syarat negara kan ada pemerintahan, makanya harus dilantik siapa presidennya, itu Soekarno-Hatta, dan para menteri-menteri sudah ada di PPKI itu disahkan. Wilayah juga ada ya, wilayah karena mengesahkan 8 provinsi. Ini selain agenda yang Pancasila ya, pengesahan Pancasila. Itu kan de facto.
pemerintah, rakyat, dan wilayah. Itu. Yang de jure-nya adalah hukum yang mengikat, ya, seperti ya Pancasila UUD 45, de jure. Bahkan juga nanti ada pengakuan dari dunia internasional. Itulah nanti yang berhubungan dengan masalah kenapa kita menjadi RIS. Kenapa kita menjadi RIS nanti di 49 karena ada masalah dengan pengakuan, ya. Nah, saya akan membaca dari hal yang mungkin harus saya luruskan, ya. Bagi ada yang non-Islam juga ini mohon maaf untuk saya berkata jujur, ya. Karena permasalahan bangsa kita hari ini, ya, yang mungkin sedikitnya meresahkan, sebagian resah dan gelisah karena tidak paham sejarah dan tidak paham makna dari rumusan-rumusan dasar negara. Dan kenapa pada tanggal 18 Agustus 45 ya, anggota PPKI itu bisa berdebat secara heroik, ya, dan panas, tetapi selesai dalam sehari, ya. Karena mereka ini pesan moral untuk kita, ya, dari generasi yang terbaik saat itu 45, mereka memiliki jiwa yang luar biasa, ya. Dalam bahasa mungkin yang sering diungkapkan dalam undang-undang adalah nuansa kebatinan, ya. Kenapa mereka memiliki nuansa kebatinan yang tinggi? Karena mereka memiliki sifat kejujuran, ya. Apa itu jujur? Ya, berkata itu sesuai apa yang dia inginkan. Maksudnya, dia berkata apa yang dia pikirkan dan apa yang ada dalam nurani. Nanti Anda akan paham ini nanti di bab filsafat setelah UTS. Itu akan lebih dalam lagi masalah kejujuran, ya, masalah hati nurani. Masalah cinta dan sebagainya nanti, ya. Tapi apa itu jujur? Ya, jujur itu adalah sikap yang tadi, ya. Ketika ada sebuah kelompok yang saya katakan fundamental, ya, dengan video saya dengan Pak Randi itu, karena ketika ada umat Islam yang menginginkan dasar negara Islam, mereka berkata jujur, ya. Saya orang Islam, saya ingin ini negara Islam atau Piagam Jakarta kan syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang golongan lain, ya, golongan nasionalis juga berkata jujur bahwa saya ini walaupun saya Islam, apalagi juga ada yang non Islam di kelompok nasionalis, saya juga ingin seperti ini. Dan apa yang dia pikirkan dan apa yang dalam hatinya dia ucapkan. Itu jujur, ya. Tapi juga dalam hal kejujuran harus seimbang, ya. Jangan hanya ingin menceritakan atau mengatakan apa yang kita inginkan. Atau hanya punya keterampilan berbicara, ya. Karena keterampilan dasar manusia selain berbicara juga mendengarkan. Itu resep yang kedua. Jujur juga adalah mendengarkan. Jadi walaupun kita punya keyakinan tentang hukum Islam, tentang syariat Islam, atau juga yang keyakinan terhadap kelompok nasionalis, mereka juga mendengarkan apa lawan politiknya. Jadi umat Islam saat itu mendengarkan juga apa yang diinginkan oleh kelompok nasionalis. Dan sebaliknya. Jadi sama-sama tidak ada yang berbohong. Tidak ada dusta di antara kita. Itu kan kejujuran. Jadi setelah apa yang diinginkannya dia katakan, juga dengarkan apa inginnya orang lain. Ya. Karena hubungan manusia itu kan seperti itu, ya. Suami istri itu bukan berarti tidak ada perbedaan, justru ada perbedaan. Makanya katakan apa perbedaannya, kemudian jujur. Setelah jujur kan apa titik temunya? Itu adalah lahir cinta kan gitu, ya. Akhirnya ditemukanlah jodoh kan gitu. Itu kurang lebih seperti itu, ya. Tidak ada chemistry. Ketika sudah jujur belak-belakan, ada chemistry di antara kedua belah pihak. Maka salah, ya, negara kita secara hukum, ya, karena lalu apa yang diperdebatkan? Nah, ini, ya. Paling tidak ada dua alasan, ya, kenapa bisa ada perdebatan yang panas, ya, terutama setelah PPKI, ya, karena, ya, anggota yang hadir di PPKI itu tidak semuanya hadir di sidang BPUPK, ya, gitu. Kalau yang hadir di BPUPK mungkin tidak akan lagi memperdebatkan dasar negara karena sudah sah di Piagam Jakarta, gitu kan? Nah mereka itu tidak datang, ya. Jadi orang-orang seperti dari kawasan timur, mereka itu tidak gabung pada saat BPUPK. Mereka bergabung pada saat Indonesia sudah proklamasi. Dan kebetulan mereka yang hadir dari timur itu bukan beragama Islam mayoritas. Ya. Dari Bali kan Hindu, dari Maluku itu Kristen. Nah kalau paham mungkin seperti A. Maramis yang hadir di Panitia 9, kan A. Maramis orang beragama Kristen bisa menerima, ya, dalam tanda kutip rumusan Piagam Jakarta ataupun syariat Islam. Itu pertama, ya. Karena mereka bertanya atau keberatan terhadap rumusan dasar negara di dalam Piagam Jakarta karena mereka tidak hadir sebelumnya. Itu keberatannya. Yang kedua juga mungkin karena mereka belum paham itu apa maksud syariat Islam. Apa sih sebenarnya syariat Islam itu? Bahkan sampai sekarang pun saya yakin, jangankan non-Islam,
Orang Islam sendiri pun sampai saat sekarang belum paham apa sih maksudnya syariat Islam. Yang diketahui paling yang diberitakan hukum pancung, hukum potong tangan, radikal, anti Pancasila dan sebagainya. Karena generasi kita tidak mau jujur pada sejarah, gitu kan? Dan yang tidak tahu sejarah, tidak paham Pancasila tapi ngomong tentang Pancasila. Sehingga meresahkan masyarakat yang mungkin kalian yang masih belajar ya, yang masih perlu dibentuk pemikirannya dalam bernegara. Padahal bangsa kita dulu sudah terang-terangan ya apa yang diinginkan. Nah, kalau misalnya saya menceritakan lagi kenapa muncul golongan Islam, kan sudah paham ya minggu lalu. Kenapa muncul golongan nasionalis? Karena mereka berbeda latar belakang pendidikan ya. Ada yang lulusan pesantren, ada yang lulusan sekolah umum, ada yang lulusan Timur Tengah, ada yang lulusan Barat, Amerika, Inggris, ya, Belanda, termasuk sekolah-sekolah umum, kampus-kampus umum di Indonesia yang masih dimiliki oleh Hindia Belanda. Itulah golongan nasionalis. Nah, kenapa dengan Islam? Sampai-sampai misalnya Islam mau dijadikan dasar negara. Ya sama sebenarnya. Kenapa juga yang mau jadi dasar negara itu nasionalisme, bukan Islam? Kan kedua-duanya sah kan ya? Islam dan nasionalisme adalah sah sebagai pendiri bangsa ya. Kalau kita tarik lagi ke awal, Syarikat Islam kan di sana pembentukannya. Jelas di sana ada kata Islam. Pada saat Cokroaminoto kan itu. Nah, tapi kita tidak akan lagi mengkaji itu. Kenapa sih dengan Islam khususnya gitu? Karena Islam itu agama yang mayoritas setelah Hindu-Buddha. Walaupun mayoritas, tapi ingat ya, selama kolonialisme, Islam tidak pernah mendapatkan tempat yang layak dalam bermasyarakat, bernegara, apalagi bernegara. Karena negara dikuasai oleh penjajah. Dan penjajah itu membawa budaya tersendiri. Bahkan membawa agama tersendiri, mohon maaf ya, karena ada Glory Gospel itu kan ya, agama baru. Walaupun membawa agama baru seperti Katolik dan Kristen, Protestan, tapi kan tidak menjadikan Islam masih tetap bertahan ya. Tapi itu tadi ya, pengakuan terhadap Islam sendiri itu hilang pada saat kolonialisme. Kemudian golongan Islam yang saya katakan tadi itu mereka berencana atau punya niat puperiheun dulu waktu dijajah kita masih dikuasai oleh asing ya. Ya itu sekarang mah giliran setelah merdeka banyak wayahna kan gitu ya. Giliran yang mayoritas yang bisa menonjol ya dalam tanda kutip. Jadi itu maksudnya ya. Jadi wajar secara psikologis ya, sebagai kelompok mayoritas itu ingin tampil, diakui dalam bernegara. Dan Islam sendiri itu dibagi dalam dua hal ya. Anda sini umat Muslim misalnya, ada yang di sini kebanyakan Islam. Silakan Anda sebagai umat Islam bisa memilih dua hal dalam hal beragama atau memandang Islam. Yang pertama jelas, itu Islam dipandang sebagai pandangan spiritualisme ya, atau pilihan agama lah, hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, privat ya. Tetapi jangan salah juga ya, ada Islam juga yang dipandang plus selain sebagai pandangan pribadi, spiritualitas atau hubungan horizontal dengan Tuhan, Islam juga adalah sebagai pandangan politik, ideologi negara, landasan perjuangan ya, baik ormas maupun partai. Itu silahkan, jangan disalahkan, jangan dicaci maki. Kenapa sih kamu partai Islam? Kenapa sih kamu partai ormas Islam? Kamu anti negara ya, anti Pancasila ya? Itulah yang orang ngaco hari ini gitu kan? Tak tahu sejarah. Saya pun tidak akan maksa ke Anda. Apakah Anda hanya menjadikan Islam sebagai agama pribadi saja, untuk ibadah saja, atau untuk landasan berjuang? Ya silahkan. Bahkan Belanda tidak setuju dengan Islam politik, karena dulu Aceh itu pecah belah ya, karena takluk karena Snokronya seorang Belanda yang pura-pura Islam itu berhasil. Ya itulah ya kenapa mungkin banyak pesantren-pesantren yang Islam itu hanya sebagai ibadah saja, bukan pada muamalah ataupun pergerakan bernegara. Karena itu pengaruh Belanda yang tidak mau Islam itu tampil. Itulah bukti bahwa penjajah itu mencampuri juga urusan budaya, urusan agama di Indonesia. Itu ya teman-teman semua. Jadi apakah dominasi mayoritas ya dalam hal agama ini hanya di Indonesia? Nah ini saya akan membuka Anda, pikiran Anda, wawasan Anda ya. Ada sebuah negara yang paling maju secara demokrasi di dunia. Tentu Anda pasti tahu nama negaranya, yaitu siapa? Yang paling maju secara demokrasi di dunia. Negara yang paling sekarang adikuasa. Negara yang superpower ya. Amerika Serikat, Pak. Ya, adikuasa ya, bukan adikosasi.
Amerika itu. Bahkan julukannya juga super power ya, julukan Amerika Serikat. Kalau Korea Selatan apa coba julukannya? Super power, kalau Korea Selatan super junior ya. Nah, Amerika yang sekarang sedang pilpres ya. Donald Trump ditantang oleh Joe Biden dari Partai Demokrat. Apakah di Amerika itu benar nggak? Tidak ada dominasi mayoritas yang katanya persamaan hak tanpa kecuali. Bahkan bulan Mei ada seorang kulit hitam yang dibantai habis oleh polisi Amerika ya. Nah, sekarang berbicara politik di Amerika Serikat. Nah, Amerika katanya tadi yang saya bilang paling demokratis karena memang multi etnis ya, sama dengan kita. Amerika itu semua presidennya, hampir semua ya, mungkin tidak semua, mayoritas lah. Itu 2 syarat ya. Ada dominasi mayoritas yang di Amerika. Beragama apa? Coba. Yang mayoritas Protestan. Islam Protestan. Itu semua presidennya. Dan rasnya ya, ataupun suku lah, kalau di kita kan Jawa paling banyak. Adalah yang kulit putih Anglo-Saxon, Inggris lah, para imigran Inggris. Karena mayoritas di Amerika itu adalah beragama Kristen Protestan dan kulit putih Inggris ya, karena para imigran Inggris. Itulah yang mendominasi Amerika Serikat. Jadi kata siapa Amerika itu mengakui minoritas? Tidak ya. Bahkan wanita pun belum ada di Amerika itu wanita presiden. Katanya masalah gender itu paling dijunjung tinggi. Di timur sudah ada ya, Filipina pernah ada, kita pernah punya Megawati, India pernah ada ya, pernah ada Benazir Bhutto dan sebagainya gitu. Jadi licik ya, munafik Amerika itu. Jadi itu ya kurang lebih. Dan pernah ada memang, pertama dulu pernah ada umat agama Katolik menjadi presiden. Namanya, ini sangat terkenal ya, John F. Kennedy. Tahun 60-an, bareng dengan Soekarno ya. Yang mati ditembak itu, John F. Kennedy. Kalau Bung Karno kan sakti ya, Bung Karno ditembak dulu lolos 2 kali kan. Di Cikini dan di mana ya, sedang sholat Idul Adha dulu Bung Karno lolos. Kalau Kennedy kan berhasil ditembak oleh penyusup. Itu yang Katolik. Itu kapan Amerika itu? Setelah mereka merdeka 200 tahun lebih ya. Bayangkan untuk menerima minoritas. Dan Obama yang 2008 terpilih menjadi presiden tahun 2008 sampai 2016 selama 2 periode ya. Obama itu kulit hitam dan beragama Katolik. Itu setelah Amerika merdeka 270 tahun lebih, hampir 300 tahun. Untuk menerima minoritas. Kita baru berapa tahun merdeka? 75 tahun. Ya, bahkan setelah PPKI ya, kita kan tidak ada lagi perbedaan itu. Islam, Kristen, suku Jawa apapun itu sama haknya. Sama hak politiknya. Ya, kalau kita boleh jujur ya. Sebab kita tidak mendiskriminasi. Itu yang pertama Amerika, yang dekat lah, jangan jauh-jauh. Tetangga kita, Malaysia. Maaf ya, kenapa Malaysia lebih kuat dalam segala hal ya? Jujur aja kita gitu. Karena ada faktor politik. Apa sih politik di Malaysia? Ya sama dengan Amerika. Walaupun Malaysia itu punya 3 bangsa ya, tahu kan sudah dengar? Ada siapa saja di Amerika? Di Malaysia? Ada Ipin, Upin, ada Mei Mei, ada Jadrit. Kira-kira berapa bangsa tuh di Malaysia? Ada Melayu, ya ada Susanti juga ya, itu karena itu yang pindah dari Jakarta katanya ya. Menipin, Upin. Ya itu 3 ya. Nah, tapi dalam hal urusan politik, pemerintahan hanya milik Melayu dan Islam. Jadi kenapa Malaysia kuat? Karena kuat pribuminya, yaitu siapa? Melayu Islam. Apakah orang Cina, orang India boleh hidup? Ya boleh menjadi bangsa Malaysia, tapi kalau mau jadi bangsa Malaysia, orang Cina, orang India ya harus sadar bahwa untuk penguasaan negara hanya untuk pribumi. Dan mereka bersepakat dalam hal itu. Sehingga mungkin kuat lah. Porsinya Cina di mana, porsinya India di mana, itu Malaysia. Sehingga yang tak setuju terhadap konsep Melayu Islam, kan Malaysia itu konsep, kenapa Malaysia Melayu ya, konsep Melayu Nesia, negara Melayu. Ada yang menolak, siapa? Orang-orang Cina. Tapi mereka kan tidak maksa. Daripada kita berbeda pendapat dengan Malaysia, kita merdeka aja. Siapa itu? Singapura. Nah, Singapura sebaliknya, walaupun mayoritas penduduknya Melayu, Islam, tetapi pemerintahannya Cina. Ya itulah yang paling dekat. Ternyata memang untuk memperkuat sebuah bangsa adalah dominasi mayoritas.
Itu mungkin yang harus kita renungi ya, kenapa hari ini kita lemah. Ya karena memang mungkin nih, saya tidak bermaksud apa-apa ya. Mungkin kita pribuminya lemah Indonesia itu. Bisa jadi itu faktor utamanya. Tapi entahlah, saya tidak akan lagi ke sana. Dengan kita renungi saja kenapa kita seperti ini ya. Lalu kenapa dengan syariat Islam yang hari ini masih menjadi perdebatan padahal sudah selesai ya? Kalau Anda baca coba Piagam Jakarta. Apa coba sila pertama Piagam Jakarta? Ada yang ingat? Coba, saya tidak mau menunjuk ya. Coba ada yang langsung yang bisa aja. Tinggal menyebutkan sila pertama Piagam Jakarta. Atau saya random. Coba yang hari ini ulang tahun siapa? Happy birthday. Happy birthday. Kayaknya si Pak ulang tahun ya? Si Pak ulang tahun? Si Pak Silvi ulang tahun nggak? Enggak, Pak. Kenapa nggak ulang tahun? Ya, enggak. Kam ulang tahun nggak? Kam, bisa dengar? Bisa, Pak. Kamu tanggal berapa lahir? 24. Tanggal berapa? 24, Pak. Bulan? Oktober. 24 tambah 10, 34 bagi 2, 17. Siapa yang hari ini 17 tahun? Ayo, kasih aku. Putri, coba bacakan sila pertama Piagam Jakarta. Putri Azahra. Saya, Pak. Ya, bacakan Piagam Jakarta. Sila pertamanya. Ada nggak? Tuhan yang Maha Esa, Pak. Yang Piagam Jakarta, ada yang tahu? Tahu, Pak. Siapa coba yang tahu? Dengan kewajiban. Rangga Trianggara, Pak. Sok, sebutkan, bacakan. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu untuk siapa coba? Anda renungi, coba semuanya dengarkan. Kira-kira maksud kata itu untuk siapa? Syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu untuk siapa? Untuk Untuk siapa itu kira-kira? Umat Islam. Umat Islam, Pak. Untuk umat Islam ya. Berarti itu untuk umat Islam. Bahkan untuk Islam sendiri kan tidak ada paksaan. Silakan kalau tidak mau ya, jangan. Kan la ikraha fiddin ya. Tidak ada paksaan. Itulah hukum Islam. Bagaimana dengan umat yang lain? Ya jalankan syariat agamanya masing-masing gitu kan. Itu aja simpel seperti Piagam Jakarta itu, tidak ada yang aneh gitu kan. Cuma mungkin yang menjadi persoalan kenapa harus dicantumkan itu aja ya. Nah, dihapusnya Piagam Jakarta itu tidak perlu khawatir umat Islam ya. Karena masih bisa menjalankan syariat Islam. Apa contohnya? Ekonomi syariah. Anda kan tahu kan ada bank syariah itu kan ada kan orang perbankan itu adalah ekonomi Islam. Itu syariat Islam. Makanya kalau ada orang Islam menolak, saya ini Islam, tapi saya menolak hukum Islam, menolak negara Islam. Emang siapa lu gitu kan? Kalau umat Islam menolak syariat Islam, dia tidak akan bisa nikah. Karena undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 bagi umat Islam itu berdasarkan pada hukum Islam. Di KUA kan juga bukan di balai desa kan nikahnya itu, bukan di KRT kan. Jadi kalau yang pergok gitu kan. Ya. Jadi di KUA yang resminya gitu. Jadi diikat oleh hukum Islam, oleh hukum agama. Itu ya kurang lebih ya. Nah, kalau kita tarik lagi, kenapa sih ada Piagam Jakarta dengan nilai-nilai seperti itu? Nah, kita buka lagi sejarah yang lebih luas lagi, yaitu Piagam Madinah. Jauh ya, sebelum Masehi, kan zaman Nabi Muhammad sudah ada Piagam Madinah. Itu adalah undang-undang dasar di negara Madinah. Sebagai konsep negara yang paling ideal di seluruh dunia ya. Makanya ada tujuan dalam hal bernegara saat ini adalah menuju masyarakat madani. Jadi Nabi Muhammad pernah menerapkan sebuah sistem pemerintahan yang paling ideal di dunia. Dengan undang-undang dasarnya Piagam Madinah. Apa sih isinya Piagam Madinah itu? Ada pasal 9 ya, yang mengatakan bahwa umat Yahudi dan Nasrani itu dilindungi oleh negara. Jadi ketika ada perang melawan Quraisy pun, ketika umat Yahudi dan Nasrani yang tergabung dalam Piagam Madinah, mereka ikut berperang melawan Quraisy. Melawan Abu Jahal, melawan Abu Jahal dan sebagainya kan itu ya. Oke itu ya. Jadi itu yang menjadi masalah ya, yang tidak paham Islam ya akhirnya ngomong tentang Islam, tentang negara gitu.
Padahal itu bukan lagi persoalan ya. Dan akhirnya tadi ya, dengan berbesar hati kita bisa menjadi menerima, kelompok Islam bisa menerima rumusan itu. Nah, kalau RIS tadi belum saya tanggapi ya, karena belum ke RIS kita. Ini dari Kamkam, keceplosan seorang Soekarno. Nah, saya akan tunjukkan di sini. Saya akan screen share rumusan Pancasila ya. Saya akan screen share dulu ini. Lihat belum? Udah nampak belum? Belum, Pak. Ya? Emang belum saya share ya, mau nampak bagaimana? Emang gimana sih? Ada? Ada. Nah, ini. Nah, ini rumusan Pancasila di India ya. Ada yang tahu nggak ini artinya? Panatipada, Peramani, Sikapadan, Samadiani. Apa artinya, Cung? Yang bisa jawab boleh pulang. Coba, yang bisa jawab arti sila pertama di India ini bisa pulang. Boleh bisa menjawab. Dinadana, Peramani, Sikapadan, Samadiani. Apa artinya? Ada yang ngerti nggak? Jujur yang ada yang paham nggak ini maksudnya? Bahasa India. Ada yang ngerti nggak? Tidak. Ya sama, saya juga tidak ngerti ya. Ini cuma contoh aja. Ini di India juga ada Pancasila gitu ya. Ini Majapahit ya. Mungkin yang ada sudah dapat buku. Ini ada 5 larangan. Jadi mungkin di dunia Hindu itu atau di dunia Timur itu 5 itu angka keramat ya. Bahkan Soekarno juga memilih 5 itu sebagai rukun Islam ya. Mateni dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang mabok, dilarang main ya. Jadi 5 larangan ya, angka keramat ya. Kecuali kalau istri itu bukan 5 tapi 4 ya gitu. Angka keramatnya. Nah, ini Soekarno coba. Ini rumusan 1 Juni ya. Soekarno menempatkan sila ketuhanan ini yang terakhir, sila kelima. Boleh ngerti nggak Kamkam? Kamkam yang bertanya ini ya. 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 Kemudian ini kan dirubah lagi di Piagam Jakarta ya menjadi ini. Nah, ini Piagam Jakarta. 7 kata ini. Kemudian ini yang sah. Yang sekarang ini yang dirumuskan oleh PPKI, disahkan oleh PPKI, dan ini yang nanti di RIS, ini RIS. Dan ini di UUDS 50. Jadi kita pernah beberapa kali punya Pancasila ya, dengan berbagai rumusan-rumusan yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Jadi Kamkam paham ya, jadi Soekarno itu ya itu. Tapi dia kan tidak egois ya. Akhirnya dia juga menerima rumusan yang disepakati oleh para tokoh-tokoh yang lainnya di Piagam Jakarta itu. Bahkan Bung Karno sendiri kan tokoh yang sebagai ketua Piagam Jakarta atau ketua Panitia 9. Oke, yang berikutnya dari Kamkam tadi ya, yang Abdul Khalid tadi saya lewat dulu. Nah, Faisal Robi, yang mana Faisal Robi? Jadi ya, Pak, pada saat PPKI itu memang tidak menerapkan demokrasi liberal atau demokrasi langsung, demokrasi bebas, suara terbanyak. Demokrasi bebas atau demokrasi suara terbanyak atau voting, apalagi dalam pilpres, itu baru muncul di reformasi. Karena demokrasi Pancasila itu yang dibuat oleh para pendiri bangsa kita diterapkan langsung di tanggal 18 Agustus, tidak melalui surat terbanyak. Kenapa tidak surat terbanyak? Saya mau tanya, apakah yang terbanyak itu yang terbaik atau belum? Atau tentu baik atau tidak? Yang terbanyak? Belum tentu, Pak. Belum tentu kan? Kalau misalnya dalam ada sebuah lingkungan masyarakat, dalam sebuah RT, ada 50 kakak, kepala keluarga. 30 kepala keluarga itu hobinya mabok dan judi. Ya. Dan lain-lain yang tadi mungkin yang dilarang di Majapahit ya. Mabok, main. Kan biasanya kalau hobi mabok, pasti judi, pasti zina, dan sebagainya gitu kan. Tapi yang 10 itu, yang soleh dan solehah mungkin ya, anak istri dan ayah bapaknya gitu kan. Dan yang 10 mungkin netral ya, tidak baik, tidak buruk ya, biasa-biasa aja gitu kan. Tapi ke dalam pemilihan umum misalnya, ada pemilihan, karena yang banyak tukang mabok, sehingga mungkin mabok bisa dianggap baik kan gitu. Kalau menunjukkan, kalau itu surat terbanyak dihitungnya. Itulah kenapa tidak melihat dari yang terbanyak yang baik gitu kan, tapi yang berkualitas.
dari yang kualitasnya mana yang terbaik. Itulah kenapa walaupun satu orang dari Bali, dari Maluku yang non-Islam, tapi kan bisa diakomodir. Islam bisa toleran terhadap perbedaan, ya. Tidak karena tidak merasa paling banyak, lalu misalnya kita yuk voting, tidak ada ke sana. Dan saya yakin kalau itu menerapkan demokrasi tanpa musyawarah, kan sila keempat itu, sila keempat ya. Anda akan paham nanti di bab berikutnya kenapa pilpres, sekarang pilpres ya, sudah ada berapa kali, 4 kali pilpres. Itu adalah telah mengkhianati Pancasila sebenarnya pilpres itu ya. Menurut saya, menurut ilmu saya gitu kan. Anda akan paham itu nanti di bab berikutnya lah. Boleh Anda tanyakan lagi nanti ya. Oke, ya, jadi itu maksudnya. Karena saya yakin kalau dengan perdebatan suara terbanyak akan tidak akan selesai sehari itu. Tanpa ada tadi ya kebijaksanaan yang luhur, tanpa ada nuansa kebatinan. Rangga nanti juga yang dari Hani, kenapa tokoh negara yang menyatakan Indonesia mereka tanggal kalau ini masalah perbedaan kan tadi ya 17 itu baru pernyataan ya, baru kata-kata saya merdeka. Selesai kan, apakah cukup di sana? Lalu setelah mereka lu mau ngapain? Ya udah merdeka aja yang penting. Makanya ada tanggal 18 Agustus dan sebagainya. Ada PPKI untuk melanjutkan apa yang kita katakan. Jadi bentuk pertanggungjawaban dari proklamasi 17 Agustus. Itulah PPKI. Jadi konsekuensi logisnya itu. Kalau Anda sudah mengatakan cinta ke seseorang, apa konsekuensinya? Coba. Kalau laki-laki sudah menyatakan cinta ke perempuan terus diterima, apa konsekuensinya? Apalagi serius. Ajak kawin itu kan itu. Ya sama dengan itu ya, kurang lebih itu logikanya ya. Apa isi paham masyarakat atau paham Pancasila tersebut? Ya tadi ya, Islam dan nasionalis itulah ya tadi Pak Sarobi ya. Hani, Dede, de facto itu ya faktanya kita belum punya wilayah, belum punya negara, belum punya pemerintahan di 17 Agustus. Karena baru menyatakan saja, baru ngomong aja. Harus siapa sih yang wilayahnya mana? Makanya dibentuk provinsi-provinsi. Dibentuk Soekarno-Hatta sebagai presiden. Itu ya konsekuensinya di PPKI itu. Jadi 17 itu belum punya apa-apa gitu kan. Baru modal dengkul lah mungkin bahasa kasar ya. Holik, Soekarno tidak mungkin piagam Jakarta. Kenapa? Sudah capek Soekarno itu ya, ngapain lagi diungkit-ungkit gitu. Dari dia masa muda di Bandung, di setiap kampung-kampung sudah capek berdebat, sudah selesai di piagam Jakarta, kenapa harus debat lagi gitu. Itu maksud Soekarno. Tapi kan akhirnya itu dimusyawarahkan lagi kan setelah walaupun Soekarno tidak mau, tapi akhirnya berdebat lagi, nggak apa-apa. Itu sudah sejarah. Padahal piagam Jakarta sudah merumuskan ya betul. Tapi itulah ya, tadi ada alasannya. Dalam video ini dari Meliza, Soekarno menyadari bahwa banyak kekurangan. Coba yang saya katakan, siapa yang membuat Undang-Undang Dasar? Dibuat oleh siapa? Oleh makhluk apa? Apakah oleh makhluk Tuhan yang paling seksi dibuatnya? Manusia, Pak. Oleh manusia. Kalau manusia yang membuatnya Pak, itu sempurna tidak? Tidak. Ya, makanya pasti banyak kekurangan. Itu jawaban yang paling logis, yang paling tidak bisa lagi diperdebatkan ya. Iya, makanya boleh untuk direvisi karena bukan kitab suci, makanya boleh untuk di amandemen itu ya. Bisa mengikuti perkembangan zaman. Bahkan di Amerika pun sudah berapa puluh kali amandemen ya. Itu ya. Bahkan kita kalau pernah berganti ke UUDS, ke RIS itu kan itu hal yang sangat wajar ya karena bukan kitab suci. Banyak kekurangan yang makanya diperbaiki itu. Ai Sarah, belum ada pemerintahan, ya betul. Tapi mengapa dalam buku Pendidikan Pancasila halaman 42 dikatakan saat proklamasi Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara? Ya nggak apa-apa, itu kan konsep teori saja. Proklamasi itu konsep teori, ya maaf. Naskah teks proklamasi itu. Tapi belum ada. Jadi konsep, kalau misalnya begini, baru meraba-raba aja gitu kan. Bahwa inilah wilayahnya dikatakan. Tapi fakta sebenarnya nanti di PPKI gitu. Jadi kebenaran dalam naskah teks proklamasi halaman 42 itu
kebenaran teori, ya, bukan kebenaran realita. Yang itu ya. Nah ini lanjut ke dari Abdul Holik tentang RIS dan dari Rangga Trianggara 2016 tentang DITI ya dan PKI. Nah sebelum ke RIS dan PPKI, singkat cerita kita sudah punya Pancasila, sudah punya UUD, sudah punya Presiden Soekarno-Hatta dan wakilnya, sudah punya provinsi, sudah punya lain-lain lah, lengkap sudah. Tinggal kita melangkah dengan gaya baru, dengan langkah baru, ya, dengan hidup baru. Setelah kita dikuasai oleh Jepang dan oleh Belanda yang bertahun-tahun itu, kita mulai lembaran baru, ya, setelah PPKI. Tetapi apakah itu seindah yang kita harapkan? Kenyataan dunia Indonesia saat itu, setelah mereka coba. Setelah PPKI, apakah kita ibaratnya bulan madu lah, harusnya bulan madu ya. Apakah indah nggak cerita Indonesia di setelah kemerdekaan itu? Ayo jujur dong. Kita ini sedang bercerita kisah-kisah menarik sepanjang proklamasi. Kira-kira indah nggak Indonesia di 45 sampai 50-an? Enggak, Pak. Enggak. Ya. Apa yang buat kita saat itu tidak indah? Coba faktor apa? Kira-kira faktor utamanya? Kalau dalam berumah tangga itu ya, kata orang maksudnya. Katanya 5 tahun pertama itu masa ujian ya, apakah ujian ekonomi, ujian godaan mungkin juga sang mantan dan sebagainya. Nah, kita pun mengalami hal yang sama di 45 sampai 50. Jadi 5 tahun pertama adalah masa coba-coba, masa percobaan, masa ujian dan berat-berat semuanya ujiannya gitu ya. Apa coba yang terjadi saat itu? Coba Anda buka lagi ke dunia ya. Karena tadi ada de facto, ada de jure ya. De jure adalah pengakuan dari dunia. Butuh nggak sih pengakuan itu? Anda butuh pengakuan nggak? Butuh, Pak. Butuh. Kan dari luar ya. Kira-kira coba apa sih merdeka artinya? Lepas dari Kebebasan. Dari penjajahan. Kenapa kita merdeka? Karena kita ada penjajah. Dan kalau tidak ada penjajah, maka kita tidak perlu merdeka. Seperti halnya Thailand. Thailand tidak pernah merdeka karena dia tidak pernah dijajah gitu. Dan memang ada pihak lain sebelumnya, kita punya pihak lain yang menguasai kita atau punya mantan lah ya. Kita ini punya mantan di Indonesia itu, yaitu Belanda. Dan memang cerita setelah PPKI adalah cerita sang mantan yang comeback. Coba saya mau tanya ke Anda nih. Lukman bisa dengar? Lukman bisa dengar nggak? Gendis bisa dengar nggak? Bisa dengar? Kapan kamu ingat sama mantan? Terakhir. Tahu. Berat ya? Atau saya mau tanya sama kalian semua, kapan kalian terakhir lupa sama saya? Enggak, Pak. Saya mah tidak pernah melupakan Bapak. Atau tidak pernah melupakan saya. Oke, kalau seandainya punya Anda ada mantan Anda misalnya. Ini Bapak ya, ini kita santai-santai aja. Karena ini benar logikanya gitu ya. Ini ilmiah gitu ya. Dan faktual. Kalau seandainya ada mantan yang ngajak balikan, tetapi Anda sudah punya cinta yang lain. Apa jawaban Anda coba? Sudah punya pilihan lain. Itu ibaratnya seperti itu. Jadi kondisi itu dulu itu dilema seperti itu ya. Kita ini diajak balikan sama Belanda tapi kita sudah punya jalan tersendiri gitu. Coba, apa kira-kira dalam kehidupan pribadi Anda? Apalagi mantan itu adalah mantan yang mungkin tidak baik bagi kita gitu. Seperti Belanda. Menolak lagi. Tegas jawabannya. Yang tegas, harus tegas, apalagi perempuan nih. Menolak, Pak. Kenapa menolak? Ya karena nggak mau ngelakuin kesalahan yang Tidak sama. ya. mengulang kejadian yang sama. Ya, jadi Belanda itu ya itulah ya. Jadi Belanda, mungkin kita sebaliknya. Kita menganggap Belanda ya adalah tak lagi kita harapkan untuk kembali. Tapi Belanda itu cinta mati sama kita, itu masalahnya.
Bayangkan tidak cinta mati bagaimana, dia sudah lama berabad-abad di Indonesia, tapi tiba-tiba oleh Jepang diusir dalam waktu yang tidak lama, kan di tahun 42, kocar kacir. Oh, capek-capek melawan Jepang di Hiroshima Nagasaki kan, Jepang sudah kalah juga di Perang Dunia itu, tiba-tiba kita sudah punya pilihan sendiri ya. Harusnya kita balik lagi ke Belanda, harusnya ya, kalau Hiroshima Nagasaki itu runtuh dan Jepang kalah, kita harusnya milik lagi Belanda. Itulah minggu lalu yang disebut dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa ya gitu. Jadi Belanda itu pertama memang cinta mati ya. Yang kedua menganggap kita itu mantan terindah. Coba bayangkan bagaimana kalau ada mantan terindah diajak balikan ya. Apa jawabannya? Mau dikatakan apa lagi? Kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini. Meski hatiku memilihmu. Itu ya. Mau bagaimana lagi kan gitu ya. Dan ingat ya, walaupun ada menolak, tidak semua mantan itu bisa menerima tolakan kita. Ada mantan yang ngeyel ya. Makanya hati-hati kalau punya mantan dari sekarang ya, harus pilih-pilih lah. Kira-kira siapa nih yang mantan yang baik itu ya, pilih-pilih. Jangan seperti Belanda yang ngeyel ya gitu ya. Jadi Belanda itu membuat provokasi-provokasi ya supaya kita sulit mendapatkan pengakuan dari internasional ya, itu caranya. Dengan membuat katanya Indonesia itu merdeka hadiah Jepang ya. Bukan negara demokrasi, apalagi sistemnya kan kesatuan dan presidensil. Nah, itulah Bung Hatta tahun 46 pernah membentuk negara, mengubah bentuk pemerintahan menjadi parlementer. Makanya ada Perdana Menteri ya. Hatta pernah jadi Perdana Menteri, Sultan Syahrir, bahkan PKI Madiun itu karena Amir Saripudin ya juga Perdana Menteri. Kan kita tidak dikenal Perdana Menteri sebenarnya. Tapi karena kondisi yang ada saat itu supaya mudah dapat pengakuan, Hatta berpikiran lain ya. Untuk kita supaya seperti negara barat lah. Karena kan Hatta terpapar ideologi liberal sebenarnya. Dalam tanda kutip ya, Hatta itu kan lulusan Amerika. Tapi itu demi negara mudah untuk hidup itu sebenarnya ya, demi itu. Makanya saya bilang Pancasila itu dan UUD 45 tidak diterapkan dengan baik di awal-awal itu. Banyak ujian ya. Nah, latar belakang PKI Madiun dan DTI itu karena tadi ya, pada saat Perdana Menterinya Amir Saripudin, kan Belanda itu banyak sekali ya cara-caranya. Dia ngajak gelut, ngajak perang, sampai ada agresi militer 1-2 kan. Nah, pada perjanjian Renville ya, setelah perang agresi yang kedua itu, hasilnya kan itu merugikan Indonesia. Makanya Amir Saripudin itu dipecat oleh Soekarno karena kita semakin sempit wilayahnya. Dan Amir akhirnya bersekutu dengan Musso ya, karena sama-sama sakit hati kan gitu. Itulah alasan PKI Madiun ya, karena dipecat dan malu terhadap Indonesia dan Belanda ya. Nah, sementara kalau DITI ini latar belakang begini ya. Jadi pada saat kita ini kalah dalam Renville, kan sempit nih, RI itu hanya 3 provinsi, 3 wilayah. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura, itu RI. Yang ibu kotanya di Yogyakarta. Sedangkan RIS itu di Jakarta ibu kotanya. Jadi pada saat kita dipecah belah oleh Belanda ya. Dan Pasundan ataupun Jawa Barat ini adalah negara Pasundan, bukan RI. Sehingga pasukan Siliwangi harus pindah, harus hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta, ke RI. Tetapi pasukan Kartosuwiryo tidak setuju terhadap hasil Renville dan terhadap sikap Soekarno yang lemah terhadap Belanda. Nah, sehingga pada tahun itu ada perang segitiga ya antara Indonesia, RI, DITI, dan Belanda. Jadi DITI itu melawan Soekarno plus melawan Belanda. Belanda juga harus berhadapan dengan Soekarno dan berhadapan dengan Kartosuwiryo. Soekarno juga RI harus berhadapan dengan Belanda dan juga dengan DITI gitu. Jadi segitiga ini ya, perang segitiga. Itu ya latar belakangnya. Nah, ini juga untuk menjawab dari Abdul Khalid. Berubah menjadi RIS, itu latar belakangnya. Dan ketika kita menjadi RIS, kita tidak lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 45 yang capek-capek dibahas oleh BPUPK dan PPKI. Karena itu murni menerapkan sistem negara dan bentuk pemerintahan pesanan dari Belanda, itu RIS. Sehingga itu bukan cita-cita proklamasi.
Dan setelah KMB, memang RIS tidak lama ya, hanya 9 bulan, itu juga tidak diakui oleh Soekarno sebenarnya. Karena hanya dari Desember 49 sampai Agustus 50, itu RIS. Ya. Banyak yang nggak setuju. Bahkan dalam KMB pun Belanda kan bohong. Ya. Yang katanya akan menyerahkan Papua Barat, kan Papua diserahkan di bukan diserahkan, baru direbut oleh kita tahun 60. Jadi Belanda juga banyak bohongnya ya. Mana yang ngeyel dan banyak bohongnya Belanda itu. Dan akhirnya kita kembali lagi ke NKRI ya. Setelah KMB dan bubar RIS, bubar pula Undang-Undang Dasar RIS, tetapi untuk undang-undangnya kita belum bisa kembali lagi ke 45, tapi baru ke malah menggunakan dulu yang sementara, yaitu UUDS 50. Itulah yang sampai situ ya cerita di 42 itu. Dan kita akan berusaha lagi untuk membuat negara di 55 dan sampai ke Orde Lama ya nanti. Minggu depan mungkin akan saya jelaskan di periode itu. Sampai jam 2 lebih 1 ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham kira-kiranya? Kisah sang mantan yang tadi harapan datang kemudian membuat kita ini terpecah belah ya. Ada yang penasaran lagi? Kalau tidak, kita masih ada waktu sampai 12, 14, 10 ya. Kalau enggak, kita sama-sama berhitung mundur lah. Berhitung dari 9 menit 30 detik, jadi berapa hitungan ya. Dari 1000 mungkin ke 1099 gitu ya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, bagaimana nih? Kam-kam sudah paham nggak nih? Abdul Holik yang bertanya udah paham? Meliza? Hani, ada yang ditanyakan Hani? Sudah paham? Udah, Pak. Ai, Sarah? Putri Azahra? Rangga Tri, gimana? Udah dengar? Vita? Cynthia? Dede? Terus Gandis, Vita, Cynthia Kien, Wulan Cahya Fitria, Faisal Robi, gimana? Sudah, Pak. Sudah ini ya, kita sejarah sampai 50 harus paham lah ya. Neng, Vita, Santika, Kam-Kam, terus juga Firda ya. Kalau tidak oke lah. Anda kan sudah menerima video part 3, bahkan sudah ada yang bertanya ya. Jika memang di part 3 ingin masih ada mau nambah pertanyaan, silakan. Di sini sudah ada 6 pertanyaan. Kalau mau nambah silakan ya. Biar minggu depan kita tinggal menyelesaikan bab 2 ya. Kalau tidak mohon ya saya izin duluan atau kita tutup aja dulu forum kita hari ini. Karena saya ingin cuma di forum Zoom hanya untuk membahas ya. Adapun untuk hal lain kan ada forum kelas di ini. Mohon maaf ya apabila Anda di sini kurang berkenan dengan kata-kata saya, dengan ucapan saya. Sekali lagi mohon maaf. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.